Megawati Hangestri antar Bank Jatim raih posisi ketiga Li Voli Divisi Utama 2025. Pertarungan perebutan tempat ketiga Li Voli Divisi Utama 2025 berlangsung panas di Gor Ki Mageti, Magetan, Sabtu 18/10/2025. Dua tim tangguh, Bank Jatim dan Raja Wali O2C, saling adu kekuatan untuk menutup musim dengan catatan terbaik. Dalam laga penuh gengsi itu, Bank Jatim berhasil tampil lebih dominan dan memastikan kemenangan meyakinkan 3-0, 25-20, 25-10, 26-24 atas Raja Wali O2C. Sejak awal pertandingan, atmosfer di tribun terasa membara. Dukungan penonton lokal untuk Bank Jatim begitu besar, apalagi kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli nasional yang menjadi motor serangan tim asal Jawa Timur tersebut. Pengalaman dan kekuatan spike-nya menjadi pembeda utama di lapangan. Pada set pertama, Raja Wali O2C sempat mencuri perhatian. Mereka tampil lepas dan agresif dengan blok-blok rapat di depan net. Tim muda asuhan Octavian itu bahkan sempat memimpin di awal laga. Namun perlahan namun pasti, Bank Jatim mulai menemukan ritmenya. Kombinasi umpan cepat dari setter dan ketenangan Megawati di lini serang membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup set pertama dengan skor 25-20. Memasuki set kedua, permainan Bank Jatim semakin menggila. Tim yang dilatih Eko Waluyo itu meningkatkan intensitas serangan dan mempercepat tempo permainan. Raja Wali O2C yang mengandalkan pemain muda tampak kesulitan menjaga kestabilan. Serangan tajam Megawati dan blok solid dari Ratri Wulandari membuat Bank Jatim benar-benar mendominasi. Set kedua pun berakhir cepat dengan skor telak 25-10 untuk Bank Jatim. Set ketiga menjadi penentu, sekaligus ujian mental bagi kedua tim. Raja Wali O2C berusaha keras bangkit, memanfaatkan setiap peluang dengan servis dan serangan balik cepat. Beberapa kali mereka memaksa skor imbang hingga 24-24. Namun pengalaman pemain-pemain senior Bank Jatim kembali berbicara. Dalam situasi genting, Megawati sukses menutup pertandingan lewat spike keras yang tak mampu dibendung blok lawan. Skor akhir 26-24 memastikan kemenangan mutlak 3-0 untuk Bank Jatim. Kemenangan ini membawa Bank Jatim finish di posisi ketiga Li Voli Divisi Utama 2025. Sebuah pencapaian yang cukup membanggakan mengingat ketatnya persaingan di babak Final Four. Mereka berhasil mengungguli beberapa tim besar lain dan menegaskan posisi sebagai salah satu kekuatan voli putri nasional yang paling konsisten. Pelatih Eko Waluyo mengaku bangga dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini adalah hasil kerja keras dan konsistensi pemain di tengah jadwal padat kompetisi. Kami memang gagal ke final, tapi pemain menunjukkan semangat luar biasa untuk menutup musim dengan kemenangan. Megawati menjadi contoh nyata bagaimana pengalaman dan mentalitas juara bisa mengangkat performa tim, ujarnya usai pertandingan. Sementara itu, dari kubu Raja Wali O2C, pelatih Octavian tak terlalu kecewa meski gagal merebut peringkat ketiga. Ia menilai para pemain muda yang diturunkan kali ini sudah tampil cukup berani. Mereka masih belajar dan pengalaman menghadapi tim seperti Bank Jatim sangat berharga. Kami akan evaluasi dan perbaiki banyak hal untuk musim depan, katanya. Bagi Megawati Hangestri, laga ini menjadi pembuktian bahwa dirinya masih menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi nasional. Ia tampil tajam di setiap set, mencetak poin-poin penting dan selalu menjadi tumpuan ketika tim membutuhkan momentum. Tak heran jika banyak penonton memberikan tepuk tangan meriah setiap kali Megawati melakukan spike mematikan. Selain aspek teknis, kemenangan ini juga menjadi pelepas dahaga bagi Bank Jatim setelah perjalanan berat di Final Four. Mereka sempat gagal menembus laga final usai kalah tipis dari TNI AU Elektrik, namun mampu bangkit dan menutup kompetisi dengan catatan positif. Hasil ini juga memperkuat posisi Bank Jatim sebagai salah satu klub dengan sistem pembinaan terbaik di Indonesia. Dengan berakhirnya laga perebutan tempat ketiga ini, Li Voli Divisi Utama 2025 resmi menutup rangkaian panjang turnamennya. Bank Jatim berhak atas posisi ketiga, Raja Wali O2C menempati urutan keempat, sementara dua tim lainnya bersaing di partai final. Bagi Megawati dan rekan-rekan, kemenangan ini bukan hanya soal peringkat, tetapi tentang semangat, kebersamaan, dan bukti bahwa pengalaman masih menjadi kunci utama dalam dunia voli profesional. Media Korea sorot Megawati Hangestri di Manisa BBSK, baru bergabung tapi sudah jadi pusat perhatian. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi topik hangat di dunia voli internasional. Setelah tampil gemilang selama 2 musim bersama Jung Kwanchang Red Sparks di Korea Selatan, bintang voli asal Indonesia itu kini melanjutkan karirnya di Turki bersama klub Manisa Büyükşehir Belediyespor atau Manisa BBSK.
Meski baru bergabung, sorotan media Korea langsung tertuju padanya. Media ternama My Daily Korea menulis bahwa Megawati bisa menjadi salah satu pemain penting bagi Manisa BBSK, bahkan sebelum ia memainkan laga debutnya. Meski baru menandatangani kontrak, kemampuan dan pengaruh Megawati sudah terasa di lingkungan klub. Tulis My Daily dalam laporannya. Perjalanan Megawati menuju klub Turki ini tidaklah singkat. Setelah sukses menjadi bintang utama Red Sparks, ia menolak tawaran bertahan di Korea dan memilih tantangan baru di Eropa. Klub Manisa Büyükşehir Belediyespor yang baru saja promosi ke kasta kedua Liga Voli Putri Turki melihat potensi besar dalam diri Megawati. Mereka berharap kedatangannya bisa menjadi kunci untuk membawa tim naik ke level tertinggi Sultan Larligi, yang dikenal sebagai salah satu liga voli paling kompetitif di dunia. Bagi publik voli Korea, Megawati bukan nama asing. Di V-League, ia dijuluki Megatron, berkat smash keras dan servis tajamnya yang kerap menembus blok lawan. Statistiknya juga tidak main-main. Selama 2 musim di Korea, Megawati mencatatkan rataan poin yang tinggi dan beberapa kali dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Tak heran jika kepindahannya ke Turki menimbulkan rasa penasaran di kalangan penggemar voli Asia. Namun media Korea juga menggarisbawahi bahwa perjalanan Megawati di Turki tidak akan mudah. Ia harus beradaptasi dengan gaya permainan Eropa yang berbeda dari Liga Korea, terutama dalam hal tempo dan sistem pertahanan. Selain itu, perbedaan bahasa, kultur, dan gaya komunikasi pelatih menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal Jember tersebut. Kendati demikian, pihak Manisa BBSK menunjukkan keyakinan penuh. Pelatih kepala klub menyebut Megawati sebagai pemain yang tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki mental juara. Dia datang dengan semangat dan dedikasi tinggi. Kami percaya Megawati akan menjadi bagian penting dari proyek besar kami, ujar pelatih dalam konferensi pers perkenalan tim. Di sisi lain, kepindahan Megawati sempat menimbulkan spekulasi. Sejumlah media Korea berpendapat bahwa Manisa BBSK mungkin sekadar ingin memanfaatkan popularitas Megawati untuk menarik perhatian publik Asia. Namun kubu Manisa menegaskan bahwa keputusan merekrut Megawati murni berdasarkan pertimbangan kualitas dan kebutuhan tim, bukan semata aspek komersial. Saat ini Megawati masih menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia dikabarkan belum tampil di laga resmi karena proses administrasi transfer internasional atau ITC dari klub asalnya di Indonesia masih menunggu persetujuan. Meski demikian, ia sudah aktif berlatih bersama tim dan mengikuti sejumlah uji coba internal untuk membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya. Bagi Megawati, langkah ke Turki adalah babak baru dalam perjalanan karir yang luar biasa. Dari pemain muda di Proliga Indonesia, menjadi bintang Asia di Korea, dan kini mencoba menaklukkan panggung Eropa. Semua itu menunjukkan tekad kuatnya untuk terus berkembang. Saya ingin membawa nama Indonesia lebih dikenal di dunia voli internasional, ujar Megawati dalam wawancara singkat sebelum berangkat ke Turki. Ekspektasi terhadapnya memang tinggi, tetapi Megawati sudah terbiasa dengan tekanan. Ia telah membuktikan diri di berbagai level kompetisi, dan kini bersiap menulis kisah baru bersama Manisa BBSK. Jika berhasil menampilkan performa terbaiknya, bukan mustahil Megawati akan kembali menjadi buah bibir di media internasional. Kali ini bukan karena popularitas semata, melainkan karena prestasi dan dampaknya di lapangan. Dengan kombinasi kekuatan, pengalaman internasional, dan determinasi yang tak pernah padam, Megawati Hangestri bukan sekadar pemain asing biasa di Turki. Ia adalah simbol perjuangan atlet Asia Tenggara yang menembus batas dan membuktikan bahwa mimpi besar bisa dicapai dengan kerja keras dan keyakinan. Dunia voli kini menantikan bagaimana Megatron akan beraksi di tanah Eropa. Nissan Barut, wajah baru yang siap menggebrak di Manisa BBSK usai kepergian Cansu Ayıldız. Perubahan besar kembali terjadi di tubuh klub voli wanita Manisa BBSK. Setelah melewati awal musim dengan performa yang belum sepenuhnya stabil, klub asal kota Manisa itu resmi mengumumkan perpisahan dengan outside hitter andalan mereka, Cansu Ayıldız. Keputusan mengejutkan ini diambil setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontrak lebih awal.
Chansu dikenal sebagai salah satu pemain penting dalam perjalanan Manisa BBSK beberapa musim terakhir. Ia ikut berjuang sejak klub masih berlaga di Kadinlar 2 Ligi dan menjadi bagian dari kesuksesan tim ketika berhasil promosi ke Kadinlar 1 Ligi, kompetisi kasta kedua voli wanita Turki. Meski memiliki kontribusi besar, manajemen memilih melakukan pembaruan skuad demi menjaga keseimbangan tim. Keputusan tersebut juga sejalan dengan kepergian dua pemain lain, yaitu setter Betul Taskiran dan outside hitter Hilal Barisik yang lebih dulu meninggalkan tim. Sebagai pengganti Chansu, Manisa BBSK memperkenalkan wajah baru yang tengah mencuri perhatian publik voli Turki, Nisan Barut, pemain muda yang disebut-sebut memiliki potensi besar di masa depan. Parasnya yang menawan dan gaya bermainnya yang penuh semangat membuatnya cepat dikenal publik. Namun lebih dari itu, kemampuan teknis dan fleksibilitas posisinya menjadi alasan utama Manisa BBSK tertarik untuk mendatangkannya. Nisan Barut bukanlah nama asing di dunia voli profesional. Pemain kelahiran tahun 2001 ini memulai karirnya bersama Havran Belediaspor, lalu menimba pengalaman di Eczacıbaşı U18 dan Eczacıbaşı II, dua tim muda dari salah satu klub besar Turki, Eczacıbaşı Dynafit. Dari situ bakatnya mulai terasah dan mendapat perhatian dari berbagai pelatih berpengalaman. Musim ini, Nisan bergabung dengan Manisa BBSK melalui perjanjian lisensi ganda atau dual license. Artinya ia bisa bermain untuk dua tim berbeda di dua level kompetisi. Memperkuat Manisa BBSK di Kadinlar 1 Ligi, sekaligus tetap terdaftar di Aydın BBSK yang berkompetisi di Liga Utama Sultanlar Ligi. Sistem ini memungkinkan pemain muda seperti Nisan untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak tanpa kehilangan kesempatan bermain di level tertinggi. Langkah Manisa BBSK merekrut Nisan dianggap sebagai strategi cerdas. Klub yang identik dengan semangat juang dan pembinaan pemain muda itu tampak ingin membangun komposisi skuad jangka panjang yang lebih dinamis. Nisan diharapkan mampu menjadi ujung tombak baru dalam skema serangan Manisa, terutama setelah posisi outside hitter utama kosong pasca kepergian Chansu. Dalam beberapa laga uji coba dan turnamen pramusim seperti Ferdi Zairek Volleyball Tournament 2025-2026, Nisan sudah mulai menunjukkan potensinya. Meski masih muda, ia tampil percaya diri dengan servis keras dan kemampuan blok yang baik. Beberapa kali aksinya berhasil menghidupkan semangat tim di momen-momen kritis pertandingan. Kehadirannya juga disambut positif oleh para penggemar Manisa. Banyak yang menilai sosok Nisan membawa energi baru bagi tim. Bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tapi juga karena gaya bermainnya yang agresif dan fokus. Ia tampak tidak canggung menghadapi tekanan di lapangan, sesuatu yang jarang dimiliki pemain muda di awal karirnya. Pelatih kepala Manisa BBSK juga menegaskan bahwa perekrutan Nisan bukan sekadar keputusan darurat, melainkan bagian dari rencana regenerasi tim. Kami ingin membangun skuad yang kuat dan berkelanjutan. Nisan punya potensi besar dan kami percaya dia bisa berkembang pesat di sini, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal. Dengan dukungan sistem pelatihan yang semakin profesional dan atmosfer kompetisi yang ketat di Liga Voli Turki, peluang Nisan untuk bersinar terbuka lebar. Ia kini menjadi salah satu pemain muda yang paling ditunggu kiprahnya, terutama setelah publik membandingkan penampilannya dengan Chansu, sang pendahulu yang cukup berpengalaman. Perjalanan karir Nisan Barut di Manisa BBSK baru saja dimulai, namun sorotan media dan penggemar sudah tertuju padanya. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan performa konsisten, bukan tidak mungkin namanya akan menjadi salah satu bintang baru di kancah voli Turki. Bagi Manisa BBSK, kehadiran Nisan adalah simbol harapan baru, tanda bahwa klub ini tidak hanya berani melepaskan pemain lama tapi juga siap menatap masa depan dengan darah muda yang segar dan ambisius. Media Amerika tebak duluan, kini terbukti. Megawati di Manisa BBSK kini dinantikan jadi bintang. Langkah Megawati Hangestri bergabung dengan klub Manisa BBSK di Turki langsung mencuri perhatian publik dan media internasional. Tak sedikit yang meragukan, tapi kini prediksi media Amerika ternyata mulai terbukti. Nama Megatron kembali menggema di dunia voli Eropa.
Megawati resmi menjadi bagian dari Manisa BBSK musim 2025-2026, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Voli Turki, Kadınlar 1 Ligi. Meski bukan kasta utama, transfer ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperluas pengalaman dan meningkatkan reputasi internasionalnya. Sebelum kontrak resmi diumumkan, Megawati pernah menyatakan hasratnya untuk bermain di Liga Turki, bahkan jika itu bukan di level tertinggi. Kalau sudah bagus di situ, nanti bisa dilirik sama tim-tim dari atas, katanya dalam wawancara. Dari prediksi ke realita, media Amerika sudah menepati kata-katanya. Sebelum kepindahannya, sejumlah media olahraga internasional, termasuk media Amerika, telah memprediksi bahwa Megawati akan menjadi sensasi di panggung Eropa. Salah satunya adalah Archie Sport, yang menolak sekadar menyebutnya sebagai pemain asing biasa dan menyoroti potensi besarnya. Mereka memberi julukan sensasi bola voli bagi Megawati, sekaligus peringatan bagi kompetitor Turki untuk lebih memperhatikannya. Kini, seiring dengan debutnya di Manisa BBSK, sebagian dari klaim itu mulai menunjukkan kebenarannya. Penampilannya yang eksplosif, spike keras, servis yang agresif, serta semangat juang tinggi mulai membuat namanya tidak lagi sekadar hype, tapi nyata terasa kontribusinya di dalam tim. Media lokal Turki pun turut memantau gerak-geriknya. Setiap kali Megawati turun ke lapangan, perhatian tertuju padanya, dari supporter, media, hingga lawan yang bersiap menghadapi kekuatannya. Debut yang berarti lebih dari sekadar penampilan awal. Meski di Liga Kasta Kedua, debut seorang pemain internasional seperti Megawati memiliki makna besar. Dia tidak hanya harus membuktikan kualitas teknis, tetapi juga mental, adaptasi terhadap iklim kompetisi baru, bahasa, kultur tim, serta tekanan tinggi yang datang dari publik dan ekspektasi. Bagi Megawati, momen ini adalah batu loncatan untuk membuktikan bahwa keputusannya untuk merantau tidaklah sia-sia. Dia sadar bahwa tampil gemilang di Liga Kasta Kedua bisa membuka pintu ke klub-klub papan atas di Eropa atau bahkan ke Liga Utama Turki di masa depan. Tantangan besar, potensi luar biasa. Meski kabar positif mulai bermunculan, tantangan besar juga menanti Megawati. Dia harus menyesuaikan diri dengan sistem latihan berbeda, intensitas pertandingan yang tak kenal ampun, serta rival-rival lokal Turki yang telah akrab satu sama lain. Integrasi tim dan chemistry dengan rekan-rekannya juga akan menjadi ujian penting. Namun berdasarkan impresi awal, Manisa BBSK tampaknya memberikan kesempatan bagi Megawati untuk menunjukkan kualitasnya. Kehadirannya tak sekadar pelengkap skuad asing, melainkan sebagai pemain yang bisa memicu perubahan irama tim. Beberapa pertandingan awal dijadikan uji coba untuk melihat sejauh mana ia bisa menyatu dengan pola bermain klub. Apa berikutnya bagi Megawati di Turki? Kini sorotan tertuju pada pertandingan-pertandingan mendatang. Publik dan pengamat ingin tahu kapan ledakan besarnya akan muncul. Apakah ketika menghadapi tim kuat, dalam pertandingan 5 set, atau pada momen-momen penentu seperti final?